Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita banyak sekali nikmat yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah apalagi nilainya. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita umur sehingga kita sudah berada di bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, dan kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Maka tentunya doa kita mudah-mudahan seluruh amal-amal ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunat dan amal-amal saleh lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga menjadi bulan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa yang kita sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selanjutnya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi doa para orang-orang yang saleh di setiap penghujung daripada Ramadan. Dan ini biasanya juga dibacakan di doa kunut di witir di penghujung Ramadan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Allahumma a'id ilaina Ramadhana awaman adidah wa azminatan madidah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita baru saja dapat melaksanakan solat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Ini satu nikmat yang besar yang patut kita syukuri, di mana pada saat yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang solat subuhnya tidak di awal waktu dan tidak berjamaah ke masjid. Bahkan ada saudara-saudara kita yang tidak salat subuh. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kefahaman, keyakinan bahawa bagi kita yang laki-laki, solat-solat fardu kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah di mana azan berkumandang. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah juga pengurus masjid memberitahu saya bahawa kita mulai sejak hari ini untuk kajian rutin kita yang sudah kita mulai ya sebelum Ramadan dulu, dan ketika Ramadan juga kita masuk kepada kajian fikih muamalah maliyah. Yang sebelumnya adalah kita tentang fikih siasah, dan insya-Allah untuk kelanjutannya juga akan kita sampaikan ya beberapa kajian lagi terkait dengan fikih siasah, dan setelah itu barangkali kita akan beralih kepada fikih muamalah maliyah ya. Para jamaah rahimakumullah, seperti yang saya juga sampaikan kepada para jamaah, kemarin saya berkesempatan untuk berangkat mengerjakan umrah sebelum dan juga beberapa hari di bulan Ramadan, dan saya selalu menggunakan kesempatan itu untuk mencari berbagai kitab, baik di toko-toko kitab yang ada di Madinah maupun yang ada di Mekah. Saya sudah dibantu oleh mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Madinah
untuk datang ke toko-toko kitab yang ada di luar kampus, karena disitulah sentral toko-toko kitab, karena kebutuhan untuk mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Kemudian saya datang dan kemudian saya tanya ke beberapa toko kitab untuk kitab-kitab yang membahas tentang fikih siasah itu tidak ada. Tidak ada. Bahkan beberapa yang sudah saya catat di footnote dari kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu ini itu juga tidak ada. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di sini, kajian tentang fikih siasah ini sepertinya terbatas. Bahkan saya minta untuk kitab-kitab kontemporer yang membahas tentang fikih siasah itu juga tidak ada. Sementara kitab misalnya Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah itu saya sudah punya, yang menjadi rujukan utama kita lihat dalam kitab ini, dan juga kitabnya Ibnu Taimiyah tentang As-Siyasah Asy-Syar'iyyah itu saya juga punya. Tapi beberapa kitab-kitab yang menjadi rujukan di dalam kitab ini juga itu tidak ada. Begitu juga ketika saya di Makkah, ya, yang juga tempat toko-toko kitab yang banyak itu adalah di Aziziyah, di depan pintu gerbang Universitas Ummul Qura. Itu juga saya tanya ke berbagai toko kitab yang ada, tidak ada juga kitab-kitab tentang fikih siasah. Alhamdulillah saya mendapati beberapa kitab yang khusus membahas tentang masalah fikih muamalah maliyah. Itu yang justru saya dapat beberapa kitab yang khusus membahas tentang fikih muamalah maliyah. Ini para jamaah rahimakumullah, apa yang saya sudah usahakan, ya, seperti yang kita lihat di kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu-nya, di footnote tidak banyak juga menggunakan rujukan-rujukan, kecuali pada umumnya merujuk ke kitab Imam Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i pada abad keempat Hijriyah, dengan kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah yang membahas tentang masalah fikih siasah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah sampai membahas, ya, mungkin saya ulang dulu sedikit tentang kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas seorang pemimpin yang tertinggi di dalam Islam. Maka itu oleh para ulama, ya, dibagi kepada dua bahagian. Pertama adalah tugas-tugas yang terkait dengan agama, al-wadhaifud diniyatu, tugas-tugas keagamaan. Tugas-tugas keagamaan ini secara garis besar ada 4. Pertama adalah hifdzuddin, melindungi, memelihara agama. Ini jadi tugas pokok pemimpin dalam Islam, memastikan bahwa agama Allah terpelihara, agama Allah itu terlindungi, ya, agama Allah itu ditegakkan dalam kehidupan daripada masyarakat. Makna terpelindungi dan terpelihara dari apa? Dari upaya-upaya untuk kemudian diselewengkan oleh orang-orang yang mencoba menafsirkan agama menurut logikanya, menurut nafsunya, mencoba memasukkan ke dalam diri orang yang beriman keraguan-raguan terhadap agama Islam. Nah, hal-hal seperti ini menjadi tugas pemimpin untuk kemudian meluruskan. Tentu kalau ada orang-orang yang punya pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh, cara pertama tentu adalah apa? Ditegakkan, ya, dalil-dalil untuk meluruskan dan membantah argumen-argumen atau pemikiran yang menyesatkan dari orang tersebut. Tentu kalau tidak mau sampai kepada tahap harus diberi hukuman,
dan bisa sampai ke tahap mungkin diberi hukuman mati kalau orang-orang yang kemudian mencoba merusak paham agama dari pemahaman yang seharusnya. Yang kedua adalah jamaah rahimakumullah, tugasnya adalah jihadul a'da, berjihad untuk melawan pihak-pihak yang coba untuk menyerang Islam, pihak-pihak yang coba untuk menghancurkan Islam. Yang ketiga adalah jibayatul fai' was sadaqat, ya, mengumpulkan zakat dan juga ya berbagai sumbangan lainnya, dan kemudian tentu didistribusikan kepada yang berhak secara berkeadilan. Yang keempat adalah al-qiyam ala sya'airid din, menegakkan syiar-syiar daripada agama seperti apa, mendirikan salat berjamaah, mendirikan salat Jumat, mendirikan salat Id, mendirikan puasa, kemudian segala daripada syiar-syiar agama itu adalah dia tegakkan. Begitu juga adalah dia tegakkan dalam kehidupan masyarakat adalah apa? Hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas pemimpin secara aspek agama. Yang kedua adalah al-wadhaif as-siyasiyah, tugas-tugas yang terkait dengan politik. Ya, ini ada 6 yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-muhafazatu 'alal amni wan nizamil 'ami fid daulati. Yang pertama adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam negeri, memastikan kehidupan masyarakat hidup dalam keamanan dan ketertiban secara internal ke dalam. Yang kedua adalah ad-difa'u 'anid daulati fi muwajahatil a'da, mempertahankan negara daripada serangan musuh-musuh secara eksternal. Yang ketiga adalah al-isyrafu 'alal umuril 'ammati bi nafsihi. Yang ketiga adalah apa? Mengawasi untuk memastikan bahawa kepentingan-kepentingan publik dalam kehidupan bermasyarakat itu kemudian terlaksana, dan dialah yang mengawasi dan memastikan hal tersebut. Yang keempat adalah iqamatul adli bainan nas, menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan daripada masyarakat. Yang kelima adalah idaratul mali bitaqdiril ataya wa ma yastahiqqu fi baitil mali min ghairi sarafin wala taqtirin wa daf'ahu fi waqtin la taqdim fihi wala ta'khir. Berikutnya adalah mengatur keuangan negara. Mengatur keuangan negara, ya. Yang terakhir adalah ta'yinul muwazzafin, ya, kemudian mengangkat para petugas-petugas atau pegawai-pegawai daripada negara. Inilah tugas-tugas daripada seorang pemimpin dalam Islam. Berikutnya adalah dibahas yang sudah kita sebutkan juga, ini kita ulang, bagaimana berakhirnya kepemimpinan di dalam kajian fikih siasah. Itu disebutkan adalah ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan dia meninggal dunia. Ini tentu otomatis berakhirlah kepemimpinan dia. Yang kedua adalah dengan dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri karena ini adalah sebuah akad. Dulu dia ketika minta untuk menjadi pemimpin juga harus ada persetujuan dia untuk bersedia menjadi pemimpin. Maka kalau dia juga sudah tidak bersedia lagi, ya, maka itu menjadi juga berakhir kepemimpinan dia dengan dia mengundurkan diri. Yang ketiga adalah dengan apa? Dengan dia itu
itu dicopot, al-azlu litaghayyuri halihi, dengan dicopot dari kepemimpinannya karena terjadi masalah dengan kepemimpinannya itu. Ini dilihat dari dua hal. Pertama adalah masalahnya dari aspek apa? Masalahnya dari aspek kalau di sini disebut yataghayyaru bihi haluhu fayakhruju bihi 'anil imamah syai'ani jarhun fi adalatihi wa naqsun fi badanihi. Yang pertama adalah dia dicopot itu karena dia fasik. Tugas-tugas tadi yang disebutkan tadi itu tidak dia jalani, sehingga dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugas kepemimpinannya tidak dia jalankan seperti yang kita sebut tadi. Yang berikutnya adalah karena apa? Karena ada kekurangan pada fisiknya. Kekurangan pada fisiknya yang membuat dia cacat sehingga dia tidak bisa melakukan lagi aktivitasnya sebagai pemimpin. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya yang sudah dibahas dan ini belum selesai adalah apa haknya pemimpin daripada rakyat, atau kebalikannya, apa tugas-tugas rakyat kepada pemimpin, apa kewajiban rakyat kepada pemimpin. Maka secara garis besar kewajiban rakyat kepada pemimpin dalam fikih siasah adalah haddad al-Mawardi wajibatil muslimina nahwal hakimi bi amraini wa huma. Imam Al-Mawardi membatasi kewajiban-kewajiban kaum muslimin terhadap pemimpin itu secara garis besarnya dua. Pertama adalah at-ta'atu fi ghairi ma'siyatin, mentaati seorang pemimpin selama dia tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua adalah an-nusratu ma lam yataghayyar haluhu, membantunya, menolongnya selama dia tidak berubah dari orang yang baik kepada orang yang fasik. Yang sudah kita bahas bahwa para ulama dalam hal sejauh mana rakyat itu harus taat kepada pemimpin, harus patuh kepada pemimpin, tidak boleh melawan pemimpin. Itu berdasarkan kepada dua hadis. Nabi SAW, pertama adalah hadis khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan untuknya dan juga mereka mendoakan untuk kalian. Wa syararu a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian membenci mereka, mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Qulna ya Rasulullah, kata para sahabat, kami bertanya kepada Rasulullah, afala nunabidhuhum 'inda dzalika. Kalau kemudian ada pemimpin yang kita membencinya, dia membenci kita, kemudian kita melaknatnya, dia melaknat kita, apakah waktu itu kita copot dia dari pemimpinnya? Nabi mengatakan qala la, tidak dicopot. Ma aqamu fikumus salah, la ma aqamu fikumus salah, tidak selama dia masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ini satu hadis. Hadis berikutnya jamaah rahimakumullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lain-lain.
Dari Ubadah ibn Samit, kata Ubadah, da'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dipanggil oleh Nabi SAW, fabaya'nahu ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina. Kami membaiat kepada Nabi untuk mentaatinya, mendengarnya, mentaatinya, ya, baik dalam hal yang kami suka maupun dalam hal yang kami tidak suka, baik dalam hal yang mudah maupun dalam hal yang sulit. Wa alla nunazi al-amra ahlahu illa an tarau kufran bawahan, dan juga tidak mencopotnya kecuali apabila kalian melihat padanya kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata. Maka berdasarkan kepada dua hadis ini, para ulama kemudian mengatakan bahawa apa? Ya, bahawa apabila, ya, atau saya simpulkan saja yang ditulis di sini. Pertama ada inna lil amiri alladhi yumassilu al-hukumiyyah asy-syar'iyyah fi ad-dawlati haqqut ta'ah min al-muwatinina jami'an بغض النظر عن أن فريقا أو فردا منهم قد لا يحبه أو لا يرضى أحيانا عن سياسته في إدارة شؤون الدولة. Pertama, ketentuannya adalah kalau mayoritas masyarakat sudah membaiat setuju kepada seorang pemimpin, maka semua rakyat di wilayah itu wajib mematuhi kepada pemimpin itu. Ya, tidak boleh ada kelompok atau person yang kemudian melawan pemimpin itu ketika tidak ridha dan setuju dengan, ya, leadership kepemimpinan orang tersebut, karena mayoritas orang sudah menyetujui orang itu menjadi pemimpin, maka yang enggak setuju, yang enggak senang tetap harus ikut kepada pemimpin yang sudah dibaiat oleh mayoritas jadi masyarakat. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua adalah إذا ما أقدمت الحكومة على إصدار قوانين أو أوامر تتضمن معصية صريحة بالمعنى الشرعي فإنه لا سمع ولا طاعة على المواطنين بالنسبة لهذه القوانين والأوامر. Apabila pemimpin itu mengeluarkan ketentuan-ketentuan, undang-undang, peraturan-peraturan yang itu bermaksiat kepada syariat, yaitu bertentangan kepada syariat, maka pada waktu itu tidak ada kewajiban untuk mematuhi aturan, kanun, undang-undang yang dikeluarkan tersebut, ya, kepada undang-undangnya, ya. Tidak ada kewajiban untuk diikuti, dipatuhi aturan-aturan tersebut, karena itu adalah bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, إذا ما وقفت الحكومة موقفا تتحدى به تحديا صريحا متعمدا نصوص القرآن فإن هذا الموقف يعتبر كفرا بواحا الأمر الذي يستوجب نزع السلطة من يدها وإسقاطها. Apabila, ya, pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin tadi menunjukkan sikap menentang aturan agama yang sudah jelas dia tegas, tidak lagi menjadi persoalan ikhtilaf, maka pada waktu itu menjadi wajib hukumnya mencopot pemimpin tersebut karena sudah menunjukkan sikap kekafiran yang nyata, ya, karena menunjukkan sikap menentang ajaran Islam yang sudah tegas kebenarannya, maka wajib dicopot dari kepemimpinannya. Yang keempat adalah inna naz'a as-sultati hadha min yadil hukumati fi ghairi halati i'lan al-kufri sarahatan yajib an la yatimma an tariq thawrah musallaha min janib aqalliyat min al-mujtama'. Ya, dalam hal mencopot pemimpin, ya, bukan karena bukan karena kekufuran yang nyata, tapi karena ketidakadilan, karena ketidakbecusan, karena kefasikan, tapi tidak menunjukkan kekufuran yang nyata,
maka mencopotnya dibenarkan tetapi tidak dengan cara angkat senjata, tapi dengan cara-cara yang lain, dengan cara-cara tidak dengan mengangkat senjata. Karena Nabi SAW ya telah melarang hal ini di beberapa hadisnya, ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian disebutkan terakhir yang sudah kita baca yang lalu bahwa ya sebagian para penulis ya dari ulama mutaakhirin yang mengkaji tentang ini menulis bahwa dalam hal mencopot pemimpin tadi ketika dia fasik tapi tidak menunjukkan memang kekufuran yang nyata, itu dilakukan oleh ahlu syura karena mereka dalam Islam yang tadi mengangkatnya dan meminta kemudian baiat daripada masyarakat, maka merekalah yang mengajukan pencopotannya. Sehingga apabila kemudian terjadi perselisihan antara pemimpin itu enggak mau dicopot dengan ahlu syura yang mencopotnya, maka perlu dibentuk satu lembaga, kalau bahasa sekarang mungkin disebut dengan mahkamah konstitusi, ya, untuk kemudian mahkamah inilah yang kemudian memerintahkan tadi dibuat untuk pemilihan umum atau bahasa lainnya referendum, diminta pendapat masyarakat apakah pemimpin itu dicopot atau tidak dicopot. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita baca yang terakhir yang belum kemarin adalah tentang apa yang kedua, apa kewajiban masyarakat kepada pemimpin. Yang satu tadi ya yang sudah kita sebutkan 4 poin, kalau sudah mayoritas orang membaiat kepada seseorang menjadi pemimpin, maka yang enggak setuju dari kelompok kecil atau individu itu sudah harus dia patuh kepada pemimpin tersebut. Yang kedua, ya, apabila dia mengeluarkan ketentuan-ketentuan tadi yang itu bertentangan dengan syariat, tidak ada kewajiban dipatuhi untuk aturan tersebut. Yang ketiga, apabila dia secara terang-terangan ya menantang ajaran Islam yang sudah jelas kebenarannya, maka ini sudah masuk ke wilayah wajib dicopot dari kepemimpinannya. Nah, dalam hal kefasikan yang dia lakukan tapi bukan kekufuran yang nyata, itu dia bisa juga dicopot, tapi tidak sampailah kemudian itu menghadirkan pertumpahan darah, karena kesatuan umat perlu dijaga, kemudian darah itu perlu dilindungi, maka haruslah dengan cara-cara yang baik. Maka tentu cara pertama kalau ada kefasikan dari pemimpin, pemimpin itu dinasehati agar dia kemudian ya kembali kepada jalan yang benar. Sekarang yang kedua, apa kewajiban masyarakat adalah munasaratul imam wa muazaratuhu, yaitu membantu pemimpin, menolongnya. Alal muslimina ay yata'awanu ma'al hakim fi kulli ma yuhaqqiqu at-taqadduma wal khaira wal izdihara fi jami'il majalatil kharijiyah. Kepada kaum muslimin untuk tolong menolong, bahu membahu bersama pemimpin dalam mewujudkan kebaikan, dalam mewujudkan kemajuan di dalam segala aspek, ya, dalam segala aspek, baik itu aspek al-kharijiyah eksternal, ya, bil jihadi fil mali wan nafsi, ya, dengan berjihad, ya, baik secara harta maupun jiwa, wad dakhiliyah secara internal, bi ziyadatil umrani wa tahqiqin nahdati sina'iyyati waz zira'iyyati wal akhlaqiyyati wal ijtima'iyyah. Secara eksternal dengan apa? Dengan ya memajukan pembangunan dan mewujudkan kebangkitan, ya, baik dari aspek sinaiyah, ya, aspek membuat sesuatu, aspek
industri, wal ziraiyah aspek pertanian, wal akhlaqiyah wal ijtimaiyah aspek moral dan kemudian sosial, wa iqamatul mujtama' al khair dan mewujudkan masyarakat yang baik, wa tanfizul qawanin wal ahkam asy-syar'iyyah, ya, kemudian menegakkan hukum-hukum syariat, wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sawa'an fima yamassul maslahah al-'amma aw al-maslahah al-khassah, baik itu berkaitan dengan kemaslahatan umum maupun kemaslahatan khusus, wa taqdimin nasihah wa badlil juhdi bitaqdimil ara' wal afkar al-jadidah allati tuaddi ila an-nahdati wat taqaddum, kemudian memberikan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan, ya, di dalam berbagai aspek, wa tau'iyatin nas wa da'wah laha fi silm wal arab, dan kemudian juga memberi nasihat kepada masyarakat dan menyadarkan masyarakat. Wa minal ma'lum anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min usulil Islam al-asasiyah al-muqarrarah bit tadhamun bainal hukumah wal afrad, bahawa persoalan amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi persoalan paling mendasar dalam agama, di mana antara pemerintah dan rakyat harus bahu-membahu dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Lianna fi dzalika iqamah amrillah wa adami kulli ma yukhaliful Islam. Karena dalam amar ma'ruf nahi munkar ialah menegakkan, ya, syariat Allah dan kemudian meruntuhkan segala hal yang bertentangan dengan Islam. Di antara ayat yang menjelaskan tentang ini adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, surat Al-Imran ayat 104. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, Al-Imran 110. Kemudian juga wa qala ta'ala fi sya'nil yahud bisababi 'adamin nahyi 'anil munkar, lalu Allah mencela orang-orang Yahudi karena mereka tidak saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun, surah Al-Maidah ayat 78-79. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, ya, di dalam kitab melalui lisannya Nabi Daud dalam kitab Taurat atau Zabur, wa Isa bin Maryam melalui lisannya Isa putra Maryam melalui kitabnya Injil. Itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Di antara mereka amatlah buruk apa yang mereka buat. Wa ju'ilat simatul mu'minin al-ijtima'iyyah hiya al-qiyam bihadzal wajib fi qouli subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dibuat ciri orang-orang mukmin ini adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, surah At-Taubah ayat 71. Orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan di antara mereka itu saling tolong menolong dalam hal apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa warada fi sunnah an-nabawiyyah ahaditsu katsiratun bihadzal ma'na min ahammiha al-mabda' al-'am wa huwa qawluhu 'alaihi salatu wassalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Banyak hadis-hadis yang juga menjelaskan tentang bahawa dalam Islam persoalan amar ma'ruf nahi munkar inilah persoalan yang paling penting ditegakkan, dan itu perlu melibatkan semua pihak daripada baik pemerintah maupun juga masyarakatnya. Di antaranya adalah hadis semua kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Ya, al-imam ra'in
Pemimpin itu adalah dia pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Suami pemimpin dalam keluarganya akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan juga hadis walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, ini sumpah Nabi. Sungguh kalian harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Aw la yushikanna Allah ayyab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Kalau kalian tidak melakukan mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, Allah akan segera kirimkan kepada kalian azabnya. Kemudian kalian berdoa, maka waktu itu doa kalian tidak akan dikabulkan. Ini hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, ya ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Wahai sekalian manusia, suruhlah orang buat baik, cegahlah kemungkaran. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Ya, sebelum kalian berdoa kepada Allah, nanti Allah tidak kabulkan doa kalian. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfir lakum. Sebelum kalian minta keampunan kepada Allah, dan Allah pada waktu itu tidak mengampuni kalian. Ini jamaah rahimakumullah, hadis riwayatkan oleh Asfahani dari Ibnu Umar. Nah, ini tugas daripada masyarakat, ya, selain patuh kepada pemimpin selama dia tadi adalah taat kepada Allah, adalah apa? Bahu-bahu membahu dengan pemimpin tersebut untuk apa? Menegakkan kemajuan, menegakkan masyarakat yang baik, ya, memajukan kehidupan dari segala aspek, ya, terutama sekali adalah apa? Dalam persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi hal yang bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk ditegakkan, karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar lah kemudian tadi ajaran-ajaran Islam bisa ditegakkan, dan juga segala hal yang kemudian ya bertentangan dengan ajaran Islam itu bisa diberantas dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini para jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan masuk pembahasan tentang hudud sultatil imam wa qawaid nizamil hukmi fil Islam, tentang batasan-batasan kekuasaan pemimpin di dalam Islam, ya, seperti apa. Ini yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ya, insyaallah ini tidak banyak lagi, ya. Nanti mungkin seperti kita sebut bahwa kita akan bahas yang sangat fundamental juga selain fikih ibadah, adalah tentang apa? Fikih muamalah maliyah. Ya, karena kalau menyangkut dengan fikih jinayat itu tidak bisa diterapkan karena dia butuh kepada lembaga. Termasuk juga tentang fikih siasah, ini banyak enggak bisa diterapkan karena penerapannya perlu kepada lembaga. Tapi dalam hal fikih muamalah maliyah, ini yang hari-hari kita tidak perlu kepada lembaga, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Ini yang memang kita praktekkan, dan dia sebagaimana butuh dalam hal ibadah kita benar, juga muamalah kita supaya bisa harta yang kita peroleh dari sumber yang halal. Mungkin demikian jamaah rahimakumullah. Ya, saya tidak tahu apakah ada yang kita ini kan. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri ini di atas sendiri keluarga. Nah, kita sudah tahan. Kita sendiri karena tahun dari malah di rumah tidak kita buat, tidak membuat efek kepada anak walaupun dia sudah bertahun pulang dari pesantren, sehingga satu hari dua hari dia lihat ayahnya seperti itu, dia bisa balik kita bandalah dan bagaimana? Ya, tentu kalau kita melihat apa namanya di berbagai kajian tentang akhlak, maka akhlak itu ya satu-satunya cara artinya untuk merubahnya. Ya, kalau dari orang yang ingin merubah akhlak apa pemimpin kepada rakyat atau orang tua kepada anaknya, ini memang mesti dengan cara al-qudwah al-hasanah. Harus dengan memberi
keteladanan. Dan kalau kita lihat bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesuksesan beliau merubah akhlak itu karena diawali dengan keteladanan. Dengan keteladanan. Maka tidak bisa akhlak itu dengan kekerasan dengan apa kalau kemudian tidak dengan keteladanan, ya. Maka ya mohon maaf kalau mungkin kita sebutkan di kita ya banyak upaya-upaya untuk ya perbaikan akhlak, ya baik itu misalnya dengan memberi materi pelajaran di sekolah-sekolah, bahkan sering sekali ini diseminarkan, didiskusikan melihat kepada keadaan akhlak daripada generasi kita. Ya, tetapi ini kadang-kadang efek terhadap perubahan itu tidak terjadi banyak karena memang yang bicara ini sendiri kadang-kadang tidak memberikan keteladanan. Artinya guru tidak memberi keteladanan kepada murid-muridnya, kemudian orang tua tidak dengan keteladanan kepada anak-anaknya, kemudian juga pemimpin kepada masyarakatnya tidak dengan cara keteladanan. Nah, maka ini tentu ya perkara yang tadi ya kalau kita bawa ke konteks amar ma'ruf nahi mungkar, ini kan juga orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia yang terdepan harus kemudian melakukan itu terhadap dirinya. Maka dalam kajian ilmu dakwah, ya, karena saya mengajar mata kuliah ini dan juga saya baca banyak kitab tentang ilmu dakwah, maka ketika objek dakwah Islam ini adalah sangat luas, seluruh manusia itu adalah menjadi objek dakwah. Karena Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia, bukan seperti nabi-nabi terdahulu hanya kepada kaumnya. Maka sekarang di dunia ada 7 miliar orang, 7 miliar itu adalah objek dakwah. Maka siapapun gak akan mampu mengkafir mendakwahi semua orang. Ya, kita tidak akan sanggup dakwahi orang Afrika, orang Amerika Latin, orang Eropa. Maka kemudian apa kata para ulama dakwah? Ya, maka At-Tahrim ayat 6 ya, itu menjadi objek dakwah setiap orang apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, masing-masing orang pertama harus mendakwahkan dirinya dulu. Sebelum dia mendakwahkan orang lain, dia mesti dakwahkan dirinya dulu. Kemudian siapa yang wajib dia dakwahkan lagi lah keluarganya sebelum mendakwahkan orang lain. Nah, sehingga kata ulama dakwah jangan sampai ya sibuk mendakwahkan orang lain kemudian lupa dirinya sendiri. Ya, lupa dirinya sendiri. Akhirnya kena dengan ayat apa dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya, apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu kalian sendiri tidak buat? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah kepada orang yang cuma ngomong tapi dia sendiri tidak buat seperti yang diomongkan. Maka saya sangat sepakat bahwa ya siapapun dalam level apapun ya, kalau ingin mengajak orang kepada satu kebaikan mesti dia adalah jadi contoh dalam hal tersebut. Kalau tidak ya, ada kadang memberi sanksi dengan apa, itu memang jalan ketika orang takut kepada sanksi, tapi tidak tertanam sesuatu yang itu kesadaran kepada orang itu. Ya, saya memperhatikan ini umpama ya, nggak apa. Ini misalnya ya, autokritik. Ya, misalnya seperti disebut tadi, misalnya waktu kami di Gontor. Di Gontor itu kalau tidak sholat berjamaah ke masjid, bahkan telat datang saja itu hukumannya luar biasa. Kalau masa saya itu ditempeleng. Ya, hukumannya sangat berat. Sehingga kita selama di sana 6 tahun itu sholatnya adalah tadi luar biasa, di absen telat pun nggak bisa. Tapi kenyataannya setelah selesai tamat nanti mayoritasnya itu udah nggak lagi terikat dengan masjid. Mayoritasnya nggak terikat dengan masjid. Sangat sedikit yang setelah keluar dari 6 tahun sudah selalu jamaah itu kemudian terikat. Karena apa? Ya mungkin tadi aspeknya karena mereka ke masjidnya itu kan takut dengan disiplin. Ya takut dengan disiplin dan kemudian mohon maaf juga guru-guru setelah itu tidak wajib lagi datang. Ya seperti wajib anak-anak tadi. Nah sehingga tadi ini memberikan apa sesuatu jadi tidak kesadaran kepada anak-anak ini
untuk kemudian bagaimana udah 6 tahun dia selalu jamaah, keluar langsung nggak hilang, nggak jamaah lagi ya. Jadi saya sangat sepakat bahwa ya tadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga aspek akhlak dalam level manapun, kalau ingin perbaikannya mesti dengan keteladanan, tidak ada cara yang lain ya, mesti dengan keteladanan. Ini mungkin saya seperti itu yang saya pertama secara teori kita baca, kemudian dalam kenyataan memang seperti saya sebut tadi ya, itu ya tidak akan terwujud kalau seandainya tidak dengan cara memberi keteladanan. Sehingga dalam ilmu dakwah kadang-kadang disebutkan begini, ada namanya metode dakwah dengan dakwah bilhal, tidak dengan ngomong tapi dengan menunjukkan sikap. Sehingga ada kaidah dalam bahasa Arab ya, ada kalanya ya, lisanul hal asdaq min lisanil maqal ya, sehingga disebutkan lisan. Jadi kadang-kadang ya lebih efektif dakwah dengan keteladanan daripada dakwah bicara ya. Kita nggak bicara banyak ya, tapi kita beri contoh, itu lebih efektif daripada bicara banyak tapi nggak ada dalam contohnya, kita sendiri tidak buat ya. Maka disebutkan tadi kaidahnya lisanul hali asdaq min lisanil maqal, dia lebih efektif daripada kita bicara tapi tidak ada buat. Lebih bagus buat tapi nggak banyak bicara daripada banyak bicara kemudian tidak ada buat ya. Mungkin demikian para jamaah rahimakumullah, insyaallah Allah beri kita umur dapat kita lanjutkan lagi ya kajian kita, beberapa kita lihat yang pokok-pokok sebelum nanti kita akan pindah kepada fikih muamalah maliyah, yang itu menurut saya satu yang penting sekali dalam kehidupan hari-hari kita dan penerapannya tidak butuh kepada lembaga, sebagaimana kalau fikih siasah ini butuh kepada pelembagaan, butuh kepada sistem untuk menjalankannya, tidak bisa oleh individu-individu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik.